Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Sokat Story. Di video kali ini gue akan membahas 7 perusahaan yang berkolaborasi dengan Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua. Tidak bisa dipungkiri, semua kegiatan, semua gerakan, dan semua misi gitu. Semua misi membutuhkan yang namanya biaya dan juga support system. Jadi misalkan ada pendidikan, terus juga ada peperangan, pasti itu membutuhkan yang namanya biaya. Biaya ini didapat dari macam-macam. Bisa dari kas negara, bisa juga dari perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi dengan suatu gerakan tersebut atau suatu negara tersebut. Seperti di video kali ini, gue akan membahas 7 perusahaan yang berkolaborasi dan pastinya berkontribusi juga nih buat atau untuk Nazi Jerman. Untuk Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah perusahaan Daimler-Benz. Perusahaan otomotif asal Jerman ini tidak hanya membuat atau memproduksi mobil-mobil mewah, tapi perusahaan tersebut juga berkolaborasi dan berkontribusi untuk Nazi Jerman atau untuk rezimnya Adolf Hitler era Perang Dunia Kedua. Bahkan salah satu produknya, yaitu produk mewahnya maksud gue ya, bahkan salah satu produk mewahnya itu mobil mewahnya yang sangat disukai oleh Adolf Hitler, diproduksi secara massal gitu kan. Untuk siapa? Untuk petinggi-petinggi Nazi Jerman. Kayak misalkan Joseph Goebbels, yaitu Menteri Propaganda Nazi Jerman, terus Heinrich Himmler, Hermann Göring, selaku Jenderal Tinggi Angkatan Udara Nazi Jerman pada saat itu. Bahkan orang-orang yang berkolaborasi atau negara-negara, yang mana pemimpin negara tersebut berkolaborasi dengan Adolf Hitler, itu diberikan juga loh secara cuma-cuma. Beberapa diantaranya adalah Kaisar Hirohito tuh, yaitu Kaisar Jepang atau pemimpin Jepang pada saat itu, pada era Perang Dunia Kedua. Atau ada lagi Benito Mussolini, yaitu seorang pemimpin fasis asal Italia yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Adolf Hitler atau Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua. Tipe mobil mewah yang sangat disukai Adolf Hitler dan juga Adolf Hitler membagikannya kepada para sekutunya adalah Mercedes-Benz Grover Mercedes atau Mercedes 770K. Tidak hanya membuat mobil mewah, Daimler-Benz pun membuat atau memproduksi truk, yang mana truknya itu untuk mengangkut para pasukan Nazi Jerman ketika ingin memasuki kancah peperangan atau ketika ingin menjalankan suatu misi gitu kan. Salah satu truknya, tipenya itu yaitu truk LG 3000 seperti yang ada di samping kanan gue ini fotonya. Jadi truk ini tugasnya itu mengangkut para pasukan tuh guys, menuju medan pertempuran atau mengangkut logistik kayak gitu loh. Daimler-Benz pun tak hanya membuat mobil mewah dan juga truk nih untuk tentara Nazi Jerman pada saat itu. Daimler-Benz juga membuat pesawat, mesin pesawat maksud gue. Yang pada saat itu mesin pesawat yang diproduksi oleh Daimler-Benz yang menciptakan sebuah pesawat. Jadi pesawat buatan Daimler-Benz adalah Messerschmitt Bf109. Bahkan Daimler-Benz pun tidak hanya membuat dan juga berkolaborasi dengan tentaranya Adolf Hitler dan juga dengan rezim Adolf Hitler. Bahkan Daimler-Benz pun melakukan kolaborasi atau kerjasama nih dengan tentara sekutunya Hitler juga nih, yaitu Jepang. Pada saat itu Daimler-Benz mentransfer teknologinya nih ke perusahaan Nissan dan juga ke perusahaan Kawasaki yang menghasilkan pesawat. Pesawatnya ini bahkan dijuluki Messerschmitt-nya itu Asia, Messerschmitt-nya dari daerah Jepang gitu. Atau Messerschmitt-nya dari negara Jepang gitu. Saking hampir miripnya gitu loh. Jadi Nissan membuat pesawat yang teknologinya itu dari Jerman, yang mana pada saat itu pesawat itu diberi nama Aichi M64. Dan juga Kawasaki membuat pesawatnya itu bernama Ki-61. Nah, dua pesawat itu dijuluki Messerschmitt-nya Asia tuh, karena teknologinya dari Jerman, menjiplak lah kayak gitu. Jadi bahasa gampang itu tuh kayak fotokopiannya Messerschmitt Bf109. Selain pesawat Messerschmitt Bf109 yang diproduksi oleh Daimler-Benz, ada juga nih beberapa produk lainnya, yaitu Messerschmitt Bf110, Messerschmitt
ME410. Perusahaan kedua yang berkolaborasi dengan Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua adalah Volkswagen. Volkswagen berarti mobil rakyat. Pada saat itu perusahaan Volkswagen didirikan oleh rezim Adolf Hitler. Pastinya dong sebagian besar hasil perusahaan dari Volkswagen tersebut didonasikan untuk keperluan rezim Adolf Hitler. Bahkan pada saat itu Adolf Hitler pun membuat suatu aturan ya, atau suatu suatu sistem yang mana warga Jerman ini setiap kepala keluarganya dikasih satu mobil Volkswagen guys, secara gratis. Tapi dengan catatan keluarga tersebut atau kepala keluarga tersebut menuruti semua aturan rezimnya Adolf Hitler tentunya. Jadi pada saat itu Hitler itu membagikan secara cuma-cuma mobil Volkswagen yang jenisnya itu kayak, kalau di kitanya di Indonesia gitu, di Indonesia namanya itu mobil VW Kodok. Nah itu tuh yang digratiskan oleh Hitler untuk rakyatnya pada saat itu. Volkswagen juga tidak hanya menggratiskan mobil tersebut, atau tidak hanya membuat satu produk, yaitu mobil VW Kodok tadi tuh. Volkswagen pun mengeluarkan produk-produk untuk militer, seperti salah satu contohnya adalah Kubelwagen. Kubelwagen itu VW Kodoknya, cuman yang versi untuk militernya kayak gitulah. Cuman VW Kodoknya ini buat militer kayak gitulah. Jadi dari segi rangkanya dan juga dari segi bannya tuh dibedakan. Tipe ini dinamai Commanderswagen. Ada lagi satunya nih, namanya itu Kubelwagen, seperti foto di samping kanan gua. Jadi kalau Kubelwagen itu mirip-mirip ya kayak mobil Jeep lah kayak gitu. Cuman versi agak nyantai, cuman buat militer. Perusahaan yang ketiga yang berkolaborasi dengan Nazi Jerman pada era Perang Dunia Kedua adalah BMW atau BMW. Seperti halnya perusahaan-perusahaan sebelumnya yang udah gue sebutin kayak VW, terus juga Daimler-Benz, BMW pun memasok senjata-senjata perang Nazi Jerman. Salah satu contohnya produk buatan BMW yang dipakai oleh rezimnya Adolf Hitler, yaitu BMW R75. Jadi pada saat itu Angkatan Darat Nazi Jerman memesan khusus kepada BMW, yaitu motor untuk perang nih guys. Motornya itu bernama motor BMW R75. Bahkan di samping kanannya dipasangi senapan. Untuk apa? Untuk memudahkan ketika menjalankan misi. Jadi pada saat itu dipakai itu oleh tentara Angkatan Darat, yaitu SA. Tentara Angkatan Darat Jerman era Perang Dunia Kedua. Selain Angkatan Darat, motor ini juga dipakai oleh pengirim surat era Perang Dunia Kedua. Ya pada saat itu pengirim suratnya nggak kayak zaman sekarang lah. Cuman nganterin doang gitu kan, balik lagi aman. Enggak, zaman dulu ya sama juga kayak tentara. Cuman kan bedanya dia nggak berkelompok, paling 2 orang kayak gitu. Tidak hanya memproduksi motor, BMW pun memproduksi pesawat nih. Salah satunya adalah BMW 801, BMW 802. Mesin itu yang udah gue sebutin tadi digunakan di dalam pesawat FW190. Jadi bukan VW ya, FW190. Ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Ada juga satu lagi nih pesawat yang menggunakan mesin dari BMW, yaitu pesawat Junkers Ju-88. Perusahaan yang keempat yang berkolaborasi dengan Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua adalah Opel. Dan salah satu produknya adalah truk, jenis truk Opel Blitz. Mungkin di antara kita nggak terlalu familiar nih dengan produk yang satu ini, yaitu Opel. Jujur gue pribadi salah satu yang menyukai produk Opel ini. Maksudnya produk dalam arti bentuknya gitulah. Salah satu mobil yang gue tahu nih yang besutan dari Opel adalah Opel Blazer guys. Jadi mobilnya kayak di samping kanan gue nih. Mobilnya gagah, tinggi, gede gitu kan. Tapi sayang boros. Nah pada saat Perang Dunia Kedua, Opel pun berkolaborasi dan memberikan support kepada rezimnya Adolf Hitler berupa kendaraannya yaitu truk. Jadi truknya itu, jadi selain Daimler-Benz yang memasok truk, ada lagi yaitu Opel untuk keperluan perang Nazi Jerman pada saat itu. Perusahaan kelima yang berkolaborasi dengan Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua adalah Audi. Bahkan pada saat itu Audi memproduksi jet pertamanya, lo gila kan. Mesin jet pertama di dunia yang dia berikan kepada tentara angkatan udara Nazi Jerman pada saat itu. Mesin jet yang dibuat oleh Audi yaitu Jumo 004 yang dipasangkan pada pesawat Messerschmitt Me-262. Lu bayangin aja dari saat Sekutu dan Amerika nih masih memakai pesawat biasa lah, pesawat konvensional gitu kan. Jerman udah memakai pesawat teknologi jet, coba gila kan. Bahkan pada saat itu pesawat Sekutu yang ingin membombardir Berlin, membombardir pabrik-pabrik militer kayak gitulah. Mereka itu ketakutan guys, karena kenapa? Karena
rumor yang beredar, dan memang benar faktanya. Pada saat itu kan Jerman sudah membuat pesawat jet lah untuk angkatan udaranya. Perusahaan ke-6 yang berkolaborasi dengan Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua adalah perusahaan Bayer. Jadi perusahaan Bayer ini berkontribusi khususnya di bidang pengobatan nih guys. Jadi misalkan obat merahnya, terus betadinnya, kalau zaman dulu kan masih ada tuh obat merah, tapi sekarang udah nggak ada lah. Betadinnya, terus Hansaplastnya, Kapasnya, tentara-tentara Adolf Hitler dari Bayer, kayak gitu. Jujur gue pribadi dulu tuh pernah lihat orang tua gue minum kayak apa sih, suplemen lah, suplemen cair gitu kan, botolnya gede tuh. Nah tulisannya itu Tonikum Bayer. Dan pas gue baca, itu tuh dari Jerman loh, made in Jerman-nya. Itu mungkin salah satu produknya tuh. Yang mana dia itu berkolaborasi dan berkontribusi dengan Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua. Bahkan dia pun memasok beberapa gas beracun gitu kan. Gas beracun untuk apa? Untuk membantai nih. Membantai orang-orang Yahudi yang dimasukkan ke kamar gas. Yang pada saat itu disebutnya adalah final solution atau solusi terakhir. Yaitu adalah cara busuk rezimnya Adolf Hitler untuk apa? Untuk membinasakan musuh-musuh politik dan juga musuh-musuh perangnya gitu kan. Tawanan juga pastinya dimasukin ke situ. Yang mana dana dan juga obatnya itu berasal dari perusahaan Bayer. Perusahaan ketujuh yang berkolaborasi dengan Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua adalah perusahaan Hugo Boss. Pada saat Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler dan juga para tentaranya menggunakan seragam yang sangat elegan dan juga stylish. Nah, dibalik keeleganan dan juga ke stylisannya, dibalik keeleganannya, ada seseorang yang berperan penting, yaitu Hugo Boss. Siapa Hugo Boss? Hugo Boss adalah merek sekaligus orang yang menciptakan brand ternama tersebut. Brand khusus pakaian maksud gue. Jadi udah dari Perang Dunia Pertama itu Hugo Boss memproduksi pakaian-pakaian. Bahkan pada saat itu pasukan elit Nazi Jerman pun menggunakan seragam yang didesain khusus oleh Adolf Hitler dan juga Hugo Boss. Jadi yang ngedesain seragamnya tentara khusus Jerman pada saat itu adalah Adolf Hitler nih, Hugo Boss, sama satu lagi Menteri Propaganda Nazi Jerman, yaitu Joseph Goebbels. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue. Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.